Halo warga pecinta KDM. Kita punya musuh yang sama guys. Kita sebagai fans KDM punya musuh yang sama, yaitu Pak Suparno. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Ini dipelintir di medsos. Seolah-olah mau minta Bang Iqbal suruh bikin perusahaan sendiri itu. 170 orang di PHK karena perusahaannya pindah. Pindah dari mana? Nggak pindah, boleh dicek di Majalengka. Ya betul nggak? Majalengka. Nggak ada yang pindah. Jadi kalau saya perhatikan Pak Suparno ini terus mengkritik Kang Deddy Mulyadi, terus minta upah buruh naik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian saya melihat Pak Suparno ini ada semacam dendam pribadi. Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, Pak Suparno ini punya dendam pribadi dengan KDM. Apa alasannya? Apakah karena ada masalah di masa lalu gitu? Jadi sebelum Pak KDM mencalonkan gubernur, wakil ketua daripada pemenangan KDM ini adalah Pak Suparno. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Suparno ini sekarang marah-marah? Apa alasannya? Apakah karena dia tidak dapat jabatan, dia tidak dapat jatah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana profil daripada Pak Suparno ini? Dari mana Pak Suparno ini berasal? Apakah dia orang Sunda? Apakah dia orang Jawa Barat? Apakah dia orang Jawa Timur? Bagaimana profil ya? Di mana tempat kerja daripada Pak Suparno ini dan dari mana dia berasal? Dugaan saya Pak Suparno ini dendam dengan Pak KDM itu karena apa? Karena dia tidak dapat jatah jabatan. Ya, karena apa? Karena dia wakil ketua pemenangan daripada Pak KDM waktu pencalonan daripada gubernur Pak KDM ini ya. Nah, yang tidak diketahui oleh Pak Suparno ini adalah Pak KDM itu orangnya tidak ada istilah politik balas budi. Jadi kalau misalnya nih ya Pak Suparno ini minta jabatan sama KDM, itu nggak boleh karena itu istilah balas budi. Ya, Pak KDM itu tidak mengenal istilah politik balas budi. Kalau Pak Suparno ini layak jadi pejabat, misalnya nih dikasih jabatan dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya mungkin ya Pak Suparno nggak layak dikasih jabatan. Ya, Pak KDM masih kurang percaya. Tapi kan permasalahannya, walaupun misalnya Pak Suparno ini jadi wakil ketua pemenangan daripada KDM zaman dulu waktu kampanye, ya itu kan nggak dipaksa sama KDM. Sama seperti saya misalnya, saya sering mengkampanyekan ya, saya sering mengatakan bahwa KDM itu akan calon RI 1 tahun 2029. Saya tidak pernah mengharapkan jabatan. Sementara Pak Suparno ini mengharapkan jabatan dari KDM ya. Karena apa? Karena dia dulu wakil ketua pemenangan daripada Pak KDM. Padahal ya kalau saya perhatikan itu ya Pak KDM ini sangat-sangat merakyat ya. Jadi gini guys, kenapa Pak Suparno ini menuntut yang namanya kenaikan upah? Di orasi daripada Pak Suparno ini dia mengatakan bahwa ya pernyataan saya dipelintir-pelintir di media sosial ya, saya dipojokkan ya. Di Jawa Barat itu nggak ada perusahaan yang hengkang ya, di Jawa Barat itu nggak ada perusahaan yang pindah. Tapi kan dia tidak melihat data. Itu kan menurut perasaan daripada Mas Suparno ini ya. Jadi Mas Suparno ini orasi berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan data. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu baca data, saya baca data. Ya menurut data, ada banyak perusahaan yang hengkang ke luar negeri, ke Vietnam, ya ke Malaysia dan lain sebagainya, atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Hanya karena apa? Hanya karena permasalahan upah. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat itu mereka pindah ke luar negeri ya. Mereka pindah ke daerah lain itu karena apa? Karena permasalahan upah. Dan ini juga sudah dialami oleh Kang Deddy Mulyadi waktu dia jadi bupati di Purwakarta. Tapi ya Mas Suparno ini nggak mengerti gitu ya, nggak memahami kondisi ekonomi sekarang di Jawa Barat. Kalau ya tiap hari minta upah naik gitu, sementara produktivitas menurun, itu sangat berbahaya bagi pengusaha di Jawa Barat. Akan pindah ya. Kalau kita perhatikan ya, usaha yang paling ramai di Jawa Barat itu adalah UMKM ya. Nah, kalau misalnya UMKM itu maksain ya, gaji karyawannya itu setara dengan UMK misalnya, atau UMKS misalnya, dan lain sebagainya, maka para UMKM ini akan menjerit ya, karena sesuai dengan kondisi perekonomian guys. Masa sih Pak Suparno ini seorang sarjana ya, sarjana hukum dia guys, tapi dia tidak mengerti ya kondisi ekonomi, tidak mengerti kondisi Jawa Barat sekarang ini ya.
Ya, kalau saya perhatikan di Jawa Barat sekarang ini ya, ekonominya sudah mulai naik ya, tapi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ya, kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi yang berpihak pada rakyat ya. Sementara Suparno ini nggak mengerti gitu ya, nggak mengerti keadaan. Harusnya dia ya bikin perusahaan, misalnya nih bikin perusahaan 100 perusahaan supaya apa? Supaya dia bisa menggaji karyawan. Coba deh ya, coba bikin usaha. Ya Pak Suparno, coba bikin perusahaan ya, terus gaji karyawan Anda, ya kasih upah seperti yang Anda inginkan. Apakah bisa? Nggak bisa. Karena apa? Karena situasi ekonomi zaman sekarang ini ya. Kemudian ya pengusaha zaman sekarang ini lebih memilih yang namanya sebenarnya robot daripada manusia. Ya, pengusaha-pengusaha itu lebih untung memilih robot daripada memilih manusia. Jadi persaingan daripada manusia zaman sekarang ini bukan cuman manusia lainnya, bukan, tapi robot guys. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya, pengusaha yang ada di Jawa Barat ya, kalau saya perhatikan itu lebih memilih robot daripada manusia. Cuman mereka kasihan sama manusia. Nanti manusia banyak pengangguran ya. Jadi mohonlah pengertiannya Pak Suparno ya. Jadi Pak Suparno ini sangat-sangat susah dibilangi, keras kepala ya. Harus dipetok ini kepalanya ya, nggak mengerti kondisi ekonomi zaman sekarang ini ya. Sudah kita mati-matian bersaing dengan AI guys ya, artificial intelligence. Itu sebenarnya persaingan kita yang sangat ketat zaman sekarang ini ya. Jadi bagi fans daripada Kang Deddy Mulyadi ya, Pak Suparno ini bukan orang Jawa Barat, bukan orang Sunda, tapi berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Dari logatnya saya perhatikan dia ini bukan orang Jawa Barat, bukan. Ini pendatang. Nah, jadi bagi Pak Suparno ya, ini surat terbuka bagi Anda. Kalau Anda nggak suka ya dengan upah yang ada di Jawa Barat, jangan Anda provokasi. Silahkan Anda keluar gitu ya, keluar ke daerah lain ya. Silahkan Anda pergi misalnya ke daerah lain, ya ke DKI misalnya ya, kemudian ke Malaysia misalnya. Terserah ya, jangan memprovokasi ya. Harus melihat situasi dan kondisi sekarang ini guys ya. Pak KDM juga sudah menjelaskan di beberapa video, tapi Pak Suparno ini nggak mengerti ya. Dia katanya akan menutup yang namanya 11 pintu tol. Bayangkan ya, 11 pintu tol. Jadi kita sebagai fans KDM, kita mengerti yang namanya hukum. Kita harus mengerti yang namanya hukum ya. Jadi KUHP baru sekarang ini ya, peraturan atau undang-undang baru yang sekarang ini, kalau ada demonstran yang demo, kemudian memprovokasi, menghasut, kemudian membatasi orang jalan, misalnya nih ya, memblokir jalan dan lain sebagainya, maka ini bisa dipidana. Kita sebagai fans KDM harus mengerti ada undang-undangnya. Jadi jangan sesekali ya menghalangi orang lagi jalan kalau demo gitu. Jadi untuk buat Pak Suparno, lebih baik Bapak itu ya mendidik ya karyawan-karyawan yang ada di Jawa Barat ya. Melatih ya, ngasih pelatihan supaya apa? Supaya skillnya naik. Kalau skillnya naik, maka upahnya juga naik. Itu berbanding lurus guys. Jangan cuma menuntut, presiden konten dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Saran saya bagi Pak Suparno ini ya, sebelum fans Kang Deddy Mulyadi menyerbu Anda, sebelum fans Kang Deddy Mulyadi itu ya menghujat Anda, lebih baik Anda sadar diri ya. Baca data, bukan berdasarkan perasaan. Perasaan nggak ada perusahaan yang pindah dari Jawa Barat. Jangan seperti itu. Baca data ya. Silakan baca data. Saya bikin video ini juga pakai data ya. Saya bikin video ini menggunakan AI ya. Jadi saingan manusia zaman sekarang ini bukan hanya manusia lainnya, tapi AI ya. Mohonlah mengertilah Pak Suparno. Ya, ekonomi Jawa Barat sekarang lagi bagus-bagusnya, jangan dihancurkan dengan apa? Dengan demo-demo. Kalau banyak demo, nanti investor masuk ke Jawa Barat itu susah. Ya, berpikir dua kali ya. Mohonlah ya Pak Suparno ya. Kalau nggak saya jitak nih pala Bapak nih sekarang nih ya. Saya jitak beneran nih ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam rasional.